Dia curang Ustaz, urusan pengadilan sudah selesai. Kalau bebas di dunia ada lagi pengadilan akhirat, tidak usah ribut. Ya, ini sudah lama bertetangga gara-gara beda pilihan baku musuh. Beleng-beleng. Nah kasih kau gajinya dong. Oh. Sudah, jangan lagi berpecah belah. Tidak ada enaknya itu orang bermusuhan. Sebaliknya, bagus itu banyak teman. Apa baiknya banyak teman? Satu, banyak teman, gampang murah rezekimu. Saya di Makassar hampir tidak pernah duitku habis. Di mana-mana ada yang bayarkan saya. Saya ke pasar, baru turun dari mobil. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Coba, ada yang isi telur, ikan. Saya mau bayar, berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Tidak enak masih pagi-pagi Ji. Tidak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar. Tidak keluar duitnya. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Kenapa bisa Ustaz? Coba lihat. Saya ke Polres. Baru turun dari mobil, dilihat CCTV sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Siap Komandan. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Perpanjangan SIM Komandan. Panggil Kasat Lantas. Urus SIM-nya Pak Ustaz. Selesaikan cepat ya. Jangan lagi kau minta uangnya. Dosa kau uang Ustaz kau makan. Selesai masalah. Coba. Ayo. Banyak teman gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman panjang umur. Ayo, saya kemarin dari Sukabumi mau pergi ceramah, lanjut ke Istana Wakil Presiden. Perjalanan saya lewat di Bogor. Ya, tempatnya menaranya dari saya lihat menara masjidnya As-Sikra. Guru kita Arifin Ilham. Begitu saya lihat, saya bilang kita doakan Al-Fatihah. Karena banyak teman, semua yang lewat lihat itu kirimkan Fatihah. Banyak teman, panjang umurmu meskipun ku sudah jadi jenazah. Yang keempat, banyak teman gampang menang pilkada. Yang ketawa, saya serius. Nah, ayo, cuma yang bisa merusak persaudaraan kita ini adalah sakwa sangka, buruk sangka. Tiba-tiba Pak Wali Kota mutasi. Yang tadinya kepala dinas menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Yang ketawa kok, saya serius ini. Sangka baik, kok saya dimutasi? Berarti Pak Wali tahu Bapak harus istirahat dulu, gunakan waktu lebih banyak sama keluarga. Sangka baik. Ini ibu-ibu yang paling sering sangka buruk sama suaminya. Suaminya dijadikan tahanan kota, wajib lapor 24 jam. Menelpon tidak dijawab, panggilan tak terjawabnya 99 kali. Telepon suaminya tidak jawab. Sangka baik, telepon, oh suamiku lagi menghadap wali kota. Tenang perasaan. Telepon lagi tidak dijawab, oh suamiku lagi sholat duha. Sangka baik. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh berarti suamiku lagi nge-grab. Sangka baik. Tenang perasaan. Ya, saya dulu tamat SMA daftar tentara. Karena pendek tidak lulus. Temanku lulus jadi polisi. Sekarang dia reserse satu bunga di Sulawesi Barat, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih jadi ustad. Alhamdulillah dia yang baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah ku caramai ke semua. Sangka baik. 2013 saya ikut pilwali di Makassar, 10 pasang calon, saya juara 2. Kalau ustad tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Sangka baik. Bapak-bapak ASN, kalau ada mutasi sangka baik saja Pak. Tenang perasaanmu. Jangan sangka buruk. Apalagi pergi cari santet. Sangka baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada intinya kita hadir di sini, mari kembali merapatkan persaudaraan. Banyak penyakit hati tapi waktu yang terbatas. Sudah kita periksa. Oh ini saya sakit. Sekarang wala tai'asu birrahillah. Kalau hatinya sakit, obati. Bagaimana cara mengobati sakit hati? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir. Gimana caranya ibu berzikir? Maka ibu-ibu majelis taklim, masing-masing punya bawa tas, ya. Jangan tasnya hanya dibungkus dalam kue. Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Kalau ada pengantin dia bungkus semua kue masuk di tas. Nah, ibu-ibu Columbus itu.
Kelompok ibu pembungkus. Ayo, maka tasnya isi tasbih. Isi tasbih. Ibu lagi di kendaraan dari rumah menuju ke tempat majelis taklim, pegang zikirnya, tasbihnya. Subhanallah, subhanallah. Bapak-bapak lagi nunggu antrian ketemu Pak Wali Kota, berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba lihat cewek cantik, kelihatan pahanya, apa yang kita ucapkan? Bukan alhamdulillah. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan yang indah itu. Ternyata masih dilihat, ucapkan astagfirullah, palingkan pandangan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, zikir. Cuma kalau berzikir, kan zikir yang paling populer itu yang 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma supaya bagus dan nancap di hati, zikirnya perdengarkan telinga dan jangan terlalu cepat. Dan zikir Pak terlalu cepat, ini tidak ada bekasnya. Apa artinya itu, bos? Ada dula di sampingnya, apa kau panggilkan saya? Apa panggil? Dula-dula tidak kedengar tadi. Yang bagus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perbaiki. Ibu-ibu, 1 zikir. Yang kedua, baca Quran, qiraatil Quran. Yang ketiga, supaya hati tenang lagi, kalau mulai sakit, perbanyak bersalawat kepada Nabi. Ya, ibu-ibu pagi-pagi lagi goreng ikan, salawat. Salatullah, salamullah. Dia dengar suaminya, dia sambung. Lalu suaminya lagi lap kaca. Ala toha rasulillah. Dia dengar anaknya lagi kerja PR. Salatullah, salamullah. Ala yasin habibillah. Lewat Pak Camat, didengar Pak Camat teriak, semua salatullah, salamullah. Ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala yasin habibillah. Terakhir, dalam Al-Quran Allah bertanya, ya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang yang beriman dengan fasik? Beriman dengan pura-pura beriman. Fasik itu pura-pura beriman. Kata Allah, la yasta'un. Tidak sama. Apa perbedaannya? Menurut Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, kalau dia dengar ceramah, dia dengar dakwah, dengar pengajian, maka dia berkata, makin bertambah imannya. Itu sudah bagus. Pulang ceramah, benar itu dia bilang, Ustaz, saya tadi yang kena kontraktor itu. Benar itu Ustaz, yang tukang gosip saya kena, maka besok saya tidak ulang. Bagus imannya. Tapi kalau sebaliknya, dinasehati tidak mempan, maka yang disindir dalam ayat berikutnya, wa tawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum. Kau sampaikan ayat Allah, kau nasihati atau tidak, kau ceramai atau tidak, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang, Ibu? Tahu binatang? Ibu saya di kampung sampai detik ini masih jual beli kambing. Itu kalau ada kambing beliau yang nakal, suka seruduk temannya, dia panggil penjaga kambing, kau jual itu kambing. Nakal itu, dia ganggu temannya. Sampai di pasar, Bu Haji, tidak ada yang beli, bawa pulang, potong kita makan sama-sama. Kambing nakal, jual, tidak laku, potong kita makan. Tapi kalau ada ibu di sini, tukang gosip, tidak sholat, tukang tipu, ini apa? Potong. Siapa yang mau makan? Ayo, jual. Siapa yang mau beli? Merugikan. Maka ini disebut mereka lebih hina dari binatang. Inilah tujuan daripada pemerintah Kota Medan mengajak kita ke sini agar kita bisa lebih baik dari binatang dan tidak menjadi lebih hina dari binatang. Acara ini bukan anggaran yang sedikit, tapi kalau pulang tidak ada perubahan, kasihan Pak Wali. Pulang-pulang tidak ada perubahan, ibu-ibu majelis taklim tetap masih mau disogok, tetap kasar sama suaminya, tidak ada guna.
Ibu-ibu yang kasar sama suami, berhentilah ibu. Biar hitam jidatmu gara-gara sholat. Senin Kamis kau puasa, tahajud tiap malam, tadarus tiap hari, tapi kurang ngajar sama suami. Jangankan masuk surga, kata Nabi, baunya surga kau tidak dapat. Ya, jelas ibu. Ya, begitu juga bapak-bapak. Biar rajin Senin Kamis, tapi kalau khianat sama istrinya, tidak bakal masuk surga. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Ada yang sampai ketangkap basah sama suaminya. Kalau ditelepon sama teman selingkuhnya, dia tulis wali kota. Jadi setiap bunyi teleponnya, wali kota ibu, jangan angkat, jangan angkat. Ternyata satu ketika diangkat, ini perempuan, ternyata teman selingkuhnya. Kalau saya temanku yang SMP yang suka telepon-telepon saya dulu, kasih cinta-cinta monyet, itu nomor teleponnya saya tulis, nomor teleponnya di situ penjual batu bata. Setiap dia menelpon saya, jangan angkat, tagihan. Jangan dicontoh Pak ya.